Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekarang kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pembelajaran kelas 11. Di mana pembahasan pertama itu kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Poin pertama itu membahas tentang menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin kedua, berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin ketiga, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin keempat, yaitu menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam pembahasan pertama, dalam bagian A, hakikat demokrasi, yaitu kita akan membahas tentang bagian 1, makna dari demokrasi itu sendiri. Di mana pembahasan demokrasi itu berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal itu sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara. Dalam ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Poin pertama, poin ke-1, yaitu tentang pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Poin kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Poin ketiga, yaitu adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Di mana dalam kriteria menentukan situasi demokratis itu terbagi 7 bagian, yaitu yang pertama yaitu adanya kekuasaan, kedua adanya keadilan, ketiga adanya kesejahteraan, keempat adanya peradaban, kelima adanya apeksi, keenam adanya keamanan, dan ketujuh adanya keamanan. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi itu dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang kita kenal. Yang pertama yaitu poin pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau disebut referendum. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan menjadi yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah adanya tegaknya hukum di masyarakat, atau yang kita kenal dalam kurung bahasa Latinnya law enforcement dalam kurung tutup, dan diakui hak asasi manusia dalam kurung HAM, atau yang kita kenal HAM dalam kurung tutup, oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Menurut para ahli yang bernama pendapat Melvin E. Orowski, terdapat 11 prinsip-prinsip dasar yang harus ada di suatu negara demokrasi. Poin pertama, konstitusionalisme atau konstitusionisme. Kedua, democratic election atau dalam kurung pemilihan yang demokratis. Yang ketiga, state
and local government atau dalam kurung negara dan pemerintahan daerah. Yang keempat, creation of law atau dalam kurung pembuatan hukum. Yang kelima, an independent judiciary atau yang dalam kurung peradilan yang independen. Keenam, power of the presidency atau kekuasaan presiden. Yang ketujuh, role of a free media atau yang kita kenal dengan sebutan media yang bebas. Kedelapan, role of interest group atau dalam kurung peran kelompok kepentingan. Yang kesembilan, public's right to know atau yang kita kenal hak publik untuk tahu. 10, protecting minority right atau melindungi hak-hak minoritas. Poin ke-11, civilian control of the military atau yang kita kenal dengan sebutan kontrol sipil terhadap militer. Dalam tingkat persamaan dalam masyarakat terdiri dari 5, yaitu poin pertama tentang persamaan politik, poin kedua tentang persamaan di depan hukum, poin ketiga tentang persamaan kesempatan, poin keempat tentang persamaan ekonomi, poin kelima tentang persamaan sosial. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia terdiri dari 4. Yang pertama kita kenal dengan demokrasi liberal. Poin kedua, demokrasi terpimpin. Poin ketiga yaitu demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Dan poin keempat, demokrasi reformasi. Sekarang kita masuk ke bagian B, membahas tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah pergantian kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut. Yang kita kenal yaitu Kabinet Nasir. 2 yaitu Kabinet Sukiman Soewirjo. Yang ketiga Kabinet Wilopo. Keempat Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Wongso. Yang kelima Kabinet Bahanuddin Harahap dari Masyumi. Yang keenam Kabinet Ali II. Yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Pada masa demokrasi terpimpin, Dekret Presiden tahun 1959 menyatakan bahwa UUDS atau yang kita kenal Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku lagi dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Dengan demikian, sistem politik ini diberi nama yang kita kenal yaitu dengan nama Demokrasi Pancasila. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2004, bangsa Indonesia yaitu melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan pemilu itu diikuti oleh 24 partai politik. Sekarang kita akan membahas bagian C, yaitu adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Di mana dalam pembahasan ini kita harus membahas dulu tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis antara lain sebagai berikut, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, poin pertama yaitu menjunjung tinggi persamaan. Poin kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Poin ketiga, membudayakan sikap bijak dan adil. Poin keempat, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Poin kelima yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Dalam kehidupan keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban ini hendaknya dihormati oleh setiap anggota keluarga. Dalam kehidupan bermasyarakat, sangat diperlukan kerjasama
untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Untuk itu kita memiliki sikap saling menghormati sangat diperlukan. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dengan menerima perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembahasan yang saya bahas tadi mudah-mudahan bisa menjadi wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.